Baik ibu-ibu, kita lanjut nih ya, lanjut ke memasukkan kameranya yang satu lagi. Tadi kita satu kamera, satu kamera tambah satu audio. Sekarang kita mau menambahkan kameranya yang satu lagi. Kemarin itu kan saya menyampaikannya boleh direkam satu kali langsung menggunakan dua kamera, kemudian satu untuk audionya. Misalnya kita punya 3 HP, berarti satu HP untuk audio, 2 HP lagi untuk kameranya. Posisinya boleh di belakang, boleh di depan. Sekarang kita masuk ke pengeditan yang menggunakan 2 kamera, satu audionya. Berarti kita boleh melanjutkan mengedit video yang tadi. Kalau seandainya kita langsung ketika itu ngerekamnya 2 kamera. Kalau seandainya ngerekamnya ketika itu satu kamera, berarti tidak bisa dipakai video yang tadi, karena audionya tentu tidak akan sesuai gitu. Tapi kalau misalnya ngerekamnya langsung menggunakan 2 kamera, kemudian satu audionya, maka kita tinggal menambahkan kamera mana lagi yang akan kita masukkan ke dalam pengeditan. Ini tadi kita sudah menyelesaikan, menganggap ini kita sudah selesai ini satu kamera yang diasumsikan Bapak Ibu ngerekamnya satu kamera sampai selesai pembelajaran. Sekarang kita mengasumsikan Bapak Ibu merekamnya menggunakan 2 kamera tambah satu audionya. Posisi kamera berada satu di depan, satu di belakang. Boleh di dekat gurunya, boleh di samping sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yang penting kamera yang merekam itu tidak kelihatan atau disorot oleh kamera yang satunya lagi. Kita asumsikan Bapak Ibu merekamnya menggunakan 2 kamera untuk membuat satu video pembelajaran. Jadi potongan videonya berarti kita ambil satu kamera lagi. Ini kita anggap ini sudah selesai di bagian satu kamera. Kita hapus ini. Kita akan menggabungkan dulu sama seperti tadi pagi. Kita menggabungkan audio dan video ke dalam kamera. Kalau yang ini tadi kamera satu, sekarang kita melakukannya juga kepada kamera yang kedua. Saya sudah menandainya ini. SC ini scene 5 kamera 2. Scene 5 kamera 2. Yang nama-namanya ini yang penting Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau bisa Bapak Ibu tulis di kertas kosong misalnya yang kamera 2, SC-nya ini harus sama di kamera satu sebelumnya. Kalau yang tadi SC-nya atau scene-nya
Scene-nya yang ini, scene 5 DSLR. Scene 5 DSLR. Nah, ini scene 5 cam 2. Maksudnya di sini kalau kemarin itu kenapa saya tulis DSLR? Itu kameranya kebetulan satu lagi kameranya kamera Canon ya, kamera DSLR. Dan ini adalah kamera HP. Jadi saya tuliskan namanya scene 5 kamera 2. Kalau ini scene 5 DSLR. Berarti ini sama. Maksudnya posisinya sama gitu. Saat perekamannya sama. Jadi kita pun harus menggabungkan sesuai dengan tracknya. Track yang mana nanti akan dimasukkan di scene 5 berarti di kamera 2-nya untuk tracknya juga sama dengan di kamera 1 ini. Agar kita nanti bebas nanti saat memindahkan posisi kamera di pengeditannya. Saya contohkan ya. Ini diambil ini SC5-nya ini. Nah, ini kameranya berada di depan. Kamera berada di depan, kalau yang tadi kamera berada di belakang. Kita tambahkan lagi dengan audionya lagi. Audionya ini, berarti ini audio scene 5 dan 6. Kita drag and drop ke bawah. Ini seperti yang kita lakukan di pengeditan pagi tadi. Kita drag and drop ke bawah ini. Kemudian kita drag juga ke bawah ini audionya ini. Kemudian kita cocokkan apa yang tampil di audio sama persis dengan suara yang dikeluarkan oleh apa yang ada di dalam kamera. Sama persis yang kita lakukan pagi tadi, cuman kita melakukannya di kamera yang kedua. Kita mute dulu yang apanya ini, suara audionya ini misalnya kita mute dulu. Kita pastikan suara yang di kamera ini udah di mana mulainya. Ini gurunya ke belakang ini menyalakan kamera yang di belakang nih. Kita geser aja nih. Sini. Nah, suaranya supaya keras kita tambahkan volumenya. Berarti kita ambil dari sekarang ini, kita potong ini, kita geser ke belakang. Ini. Kemudian kita matikan suara yang di video, kita nyalakan suara yang di audio untuk mengambil mencocokkan nanti di videonya. Yang Bapak Ibu dengar sekarang adalah suara dari audio, bukan suara dari video ini.
Yang Bapak Ibu dengar sekarang adalah suara dari audio, bukan suara dari video. Karena di saat kita menyalakan masing-masing perangkat kita itu ada jeda waktu gitu. Jadi urutannya gimana sebaiknya? Sebaiknya urutannya itu nyalakan dulu untuk Dolby On-nya, kemudian baru nyalakan masing-masing kameranya. Nah, ini posisinya ya di sini. Kira-kira di sini coba di review dulu. Nah, ini kita mengambil mulainya dari suara kalimat yang sekarang, bunyinya sekarang. Kita potong di sini. Kita potong boleh langsung di sini, boleh ke sini. Kita buang ini yang di awalnya ini. Kita klik, kemudian pilih delete. Dan kita geser ke kiri mencocokkan dengan videonya. Kita geser nih, atau kita perkecil nih untuk memastikan dia berada di tepi. Sekarang kita lihat apakah sama ini suara yang ada di video atau tidak. Kita zoom, kita zoom. Menandakan jika ini gelombangnya kecil ya di kamera 2-nya ini, gelombang suaranya. Kita juga bisa memisahkannya. Bagaimana cara memisahkan audio yang ada di video ini? Kita klik kanan, kemudian pilih audio detox ini. Kita pilih ini. Dia akan pindah ini. Dia akan pindah audionya ini ke sini. Ini untuk kita bisa mencocokkan ya. Kalau sini kecil gelombangnya apa yang ada di kamera ini bisa kita turun ke bawah ini. Ini kita tarik ini ke atas ini. Namun pastikan posisinya itu benar-benar sama karena kita mencari gelombangnya yang pas ya, gelombang yang pas melihatnya. Berarti kurang pas nih ya, kurang pas suara yang ada di di audio, video dan audio yang kita rekam. Kita coba undo nih. Karena dari gelombangnya pun tidak pas. Kita coba nyalakan yang ada di video. Kita matikan yang di audio. Belum masuk ya suaranya. Kita coba undo nih.
Coba kita ulangi reviewnya ini. Kita nyalakan apa yang suara yang keluar di video dengan audio. Kita nyalakan yang ada di audio, kita paskan ini, kita coba putar. Berarti keduluan ya, keduluan yang ada di video, keduluan yang ada di video. Jadi kita geser ini lagi supaya dia pas nih. Kita geser lagi yang di audionya ini. Kita potong ini. Kita paskan dengan suara yang di video, kita geser. Kita coba view lagi, pastikan ini nyala, ini nyala. Nah, itu sudah pas. Jadi pastikan pas ya, suara yang di video, suara yang di audio. Ini sudah pas. Kita selanjutnya mematikan suara yang ada di video. Boleh dengan cara klik kanan, pilih mute ini. Boleh dengan mematikan suara yang di sini. Tadi saya percobanya matikan sini. Sekarang kita klik kanan aja, klik kanan, matikan suara yang ada di video, pilih mute ini. Kita memakai suara yang ada di audionya. Kita bisa menambahkan juga volumenya. Kita klik 2 kali, kemudian naikkan volumenya. Ini. Kemudian klik OK. Agar suaranya tambah keras itu. Memastikan suara yang kita pakai benar adanya dengan suara yang berasal dari audio ini. Silakan matikan dulu ini sebelum diekspor ya. Pastikan dulu semuanya sudah beres. Jangan sampai salah pilih. Jadi pastikan yang kita pakai itu suara yang dari audio ini. Jadi kita untuk mengujinya, kita coba matikan ini, kita matikan yang di audio ini, kita coba review. Memang tidak ada suara yang keluar, berarti memang yang kita tuju adalah suara dari audio ini. Jadi kita nyalakan, baru nyala dia. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal mengekspor ini, ekspor dulu ini. Ini belum bisa Bapak Ibu lakukan pengeditan dengan melengkapi pakai tulisan-tulisan ataupun ngasih transisi, belum. Jadi kita baru berada di tahap mentahannya, cuman baru mengganti audio yang ada pada video. Ada 10 menit ya, ini ada 10 menit. Jadi ini cocok sampai ke belakangnya karena kita sudah mengaturnya dari awal. Saat scene 5 berakhir, maka audio scene 5-nya juga berakhir.
Misalnya di sini kita potong ya, ini di sini ya. Ini contoh ya, ini contoh saya potong di sini supaya tidak lama saat ekspornya nanti. Karena setelah ini masuk ke di bagian pengeditan lanjutannya, sama halnya di pagi tadi, di sesi pagi tadi. Namun ini kita menggabungkan menggunakan dua kameranya lagi. Ini dihapus nih, saya coba hapus nih. Saya potong ini agar saat ekspornya tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Hapus nih. Kemudian kita klik ekspor. Jika ini sudah pas. Jadi di saat Bapak Ibu nanti di scene 2, misalnya ini di scene, ini contohnya di scene 5 ya, scene 5 kamera 2. Maksudnya scene 5 kamera yang kedua gitu. Scene 5 kamera yang kedua. Jadi di export, gabungan video audio scene 5 kamera 2. Kita posisikan penyimpanannya. Kemudian klik export. Begitu seterusnya Bapak Ibu lakukan di kamera 2. Misalnya masuk ke scene 6, berarti nama filenya gabungan video audio scene 6. Kemudian di scene 7, gabungan video audio scene 7 kamera 2. Itu jadi kita bisa membeda-bedakan, oh ini kamera 2-nya. Kalau yang tadi pagi kamera 1. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya ngerekam satu kamera, berarti Bapak Ibu belum bisa menggabungkan di materi yang siang ini. Kalau rekamnya langsung di saat itu menggunakan dua kamera, karena kemarin juga saya bilang boleh satu kali rekaman langsung gunakan dua kamera, satu audionya. Jadi di saat pengeditan kita fokus di satu kamera, kita anggap kita ngerekamnya menggunakan satu kamera tambah audionya. Nah di sisi siangnya kita anggap rekamannya dua kamera, satu audionya. Kita tunggu ini sampai selesai. Dan ini dilakukan seterusnya di scene-scene berikutnya. Kemudian setelah ini baru kita edit kembali bahan-bahan yang sudah digabungkan audionya tadi. Berarti ini masih tergolong mentahannya. Hal-hal seperti ini hanya bisa memudahkan kita dilakukan di pengeditan laptop atau komputer, karena kita butuh detail ya. Kalau kita gunakan pengeditan di HP tentu sangat sulit kita menyamakan audio dengan suara yang ada pada video, karena hitungannya hitungan detik.
Kalau kita gunakan laptop, kita tinggal mencocokkan, geser mouse-nya atau tekan tanda panah kiri atau kanan, karena itu hitungannya detik gitu. Jadi satu kali kita tekan tanda panah kiri berarti 1 detik ke belakangnya. Jadi kalau kita gunakan pengeditan di HP, tentu kita kesulitan saat mencocokkannya, menggeser-geser dengan jari itu, jadi sangat kesulitan. Nah, makanya belajar di pengeditan video kita menggunakan aplikasi yang khusus digunakan untuk laptop, agar di saat pengeditan video yang lebih rumit itu kita lebih detail untuk mengeditnya. Ini cukup lama ini ya, ada 8 menit nih. Untuk melihat menit video kita itu bisa dilihat di sini ya. Ada 8 menit 23 detik.
Ini sudah selesai. Kita hapus nih bahan yang ada di timeline-nya ini. Tekan Ctrl A, kemudian tekan delete pada keyboard. Kita masukkan apa tadi? Hasil gabungan tadi, gabungan kamera 2 tadi. Kita masukkan di bahan apanya ini, di local matte-nya ini. Ini ya, gabungan video, audio, scene 5, kamera 2. Kita masukkan ke dalamnya. Nah, kita sudah mendapatkan mentahan gabungan video, audio, scene 5, kamera 2, kemudian gabungan audio, video, scene 5, kamera 1. Kalau di sini saya tulis DSLR ya. Ini sebenarnya di kamera 1 ini, tapi saya tulis di sana DSLR untuk membedakan kameranya saja. Supaya Bapak Ibu jangan ragu ini adalah mentahan yang tadi ya. Ini saya hapus dulu nih. Jadi di dalam lokal matte-nya ini sudah Bapak Ibu selesaikan gabungan video audio untuk 2 kamera. Berarti ada 2 file yang sama di sini. Yang sama namun kameranya berbeda. Misalnya kalau di sini kan saya tulis nih, gabungan video audio scene 5 kamera 2. Kemudian saya tulis nih, di sini ada gabungan video audio scene 4. Berarti ini untuk kamera 1, berarti ada satu lagi ini untuk kamera 2-nya. Gabungan video audio scene 4 kamera 2. Ini yang sudah saya gabungkan, gabungan video audio scene 5 kamera 2. Berarti sama dengan ini, gabungan video audio scene 5 kamera 1. Oke. Yang ini penting, ini semuanya sudah masuk di sini. Kalau seandainya video Bapak Ibu itu ada 10 scene, berarti ada 20 file di dalamnya ini. Ini saya hapus dulu nih. Berarti ada 20 file di sini. Kalau seandainya ada 10 scene untuk satu video pembelajaran, berarti ada 20 file di sini. Masing-masing satu kamera 10 file. Kamera 1 10 yang sudah digabungkan dengan audio. Kamera 2 juga ada 10 yang sudah digabungkan dengan audionya. Nah, disinilah yang cukup ribetnya ketika kita memasukkannya ke dalam timeline, menyamakannya satu-satu di masing-masing scene-nya. Namun jika Bapak Ibu terbiasa nantinya, itu tidak akan membuat Bapak Ibu kebingungan atau dipusingkan. Karena semakin terbiasa, maka dalam pikiran Bapak Ibu itu sudah terkonsep, oh ini letaknya ya, karena Bapak Ibu sendiri yang rekam gitu. Jadi Bapak Ibu bisa terkonsep dalam pikirannya, oh ini untuk kameranya ini untuk kamera ini. Jadi tinggal Bapak Ibu mencocokkan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam timeline-nya ini. Saya contohkan kamera 5, scene 5, kamera 2, dan scene 5, kamera 1.
kita taruhnya di bagian yang PAP saja agar lebih manual itu. Kita taruh di sini. Ini kita perbesar nih, dan Bapak Ibu di sana juga harus nantinya memperbesar ini untuk mencocokkan di bagian view-nya ini agar full gitu. Jangan sampai ada yang kurang, karena nanti akan ada kelihatan hitam di tepi video Bapak Ibu. Jadi ini paskan. Seperti ini, paskan dia berada di tepi. Kira-kira seperti itu. Karena kita memakai yang PAP manual, maka kita mengatur untuk ininya juga harus manual. Kemudian kita ini untuk apa ya? Kita dapat juga melihat nama filenya ini. Nama filenya kamera 2 ini, kamera 2. Berarti kita ambil kamera satunya lagi. Kamera 1. Kita tarik kamera 1 ini ke bawah. Ini ya, ini tadi dipotong tadi ya. Nih, misalnya sini. Ini karena ini saya potong tadi ya untuk ekspornya agar tidak terlalu lama gitu kan. Kalau sebenarnya kan ada juga 8 menit ini ya, atau 10 menit sesuai dengan kamera 2-nya. Tetapi tadi saya potong untuk ekspornya agar tidak memakan waktu yang lama. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Berarti ini kamera 2, kamera 1 itu harus dicocokkan suaranya dulu. Kita cocokkan suaranya, otomatis nanti videonya pun juga akan cocok gitu. Kita coba view ini. Kita zoom ini. Ini audionya masih belum keluar nih, gelombang nadanya. Coba taruh di atas ini dulu, karena di bagian apanya ini satu yang disediakan untuk video, dan kita tidak bisa menambahnya ini karena hanya pilihannya lagi adalah PAP. Ini yang tampil di sini adalah scene 5 kamera 1 ini yang tampil di sini. Jadi kita mesti mencocokkannya. Ini audionya masih belum tampil nih.
Ini penggabungan kelompok ya. Kita cocokkan ini posisinya di mana. Karena gurunya menyampaikan di apanya ini, di scene 5 audio, scene 5 kamera satunya ini menyampaikan kelompok. Berarti kita cari yang narasinya guru menyampaikan itu. Berarti ini salah posisi ini ya. Berarti ini bagian ujung nih. Bagian ujung sini karena gurunya menyampaikan pembagian kelompoknya lagi. Dan kelompok setelah ini biasanya. Karena ini dipotong tadi ya. Mengingat ekspornya jangan memakan waktu, jadi bisa potong ini tadi. Kita lihat ini di bagian ini apakah sama ini. Ini di scene 4. Tengok nih. Kita coba ini lihat ini di ini. Ini kita kita keluarkan dulu ini. Ini sebab ini di bagian terakhir ini. Ternyata saya salah tulis tadi ya. Jadi videonya berada di sini ini. Video yang pasnya ini berada di sini. Kita coba cek ini dulu. Jadi kita harus ceknya satu-satu untuk mencari pasnya audionya itu. Karena kalau tidak pas audionya maka akan kacau nanti di saat pengeditannya. Kita cek ini di bagian nanya, kita cek dulu ini. Berarti ini scene 5 ini. Saya tulis nih. Berarti sama ini scene ini. Kalau seandainya salah tulis berarti harus diganti di saat di luar dulu tadi. Ini mestinya sama ini ya. Ini video sama dengan yang ini. Berarti sini adalah scene yang saya tulis ini adalah scene 5 sebenarnya. Jadi yang penting Bapak Ibu sesuaikan ini di tempatnya. Berarti ini posisinya sama. Nah ini berarti kita ambilnya dengan kalimat sekarang.
kita zoom ini, kita ambil dari kalimat sekarang ya. Berarti ini kita potong di sini, kita potong. Kita buang ini. Ini ya, ini kita cocokkan dengan layarnya, kita perbesar nih. Kemudian ini juga kita perbesar nih. Oke. Sekarang kita paskan dengan urutan satunya ini. Kita tarik ini ke bawah nih. Karena saya menaruh di atas tadi untuk menampilkan audionya saja sebenarnya tujuannya. Jadi yang penting itu dia pas di sini sesama scene-nya itu. Kita coba cek audionya ini karena ini di PAP ini tidak tampil audionya. Jadi kita cek audionya, pastikan sama dengan yang di atas ini. Kita pilih audio detect ini di video yang kedua ini. Kita lihat gelombang nadanya. Pastikan sama ini ya, pastikan sama dengan yang di atasnya ini. Pastikan sama, apakah sama tidak nadanya. Kalau seandainya tidak sama di saat di zoom, maka Bapak Ibu samakan. Ini kan ada jarak ini. Ini berarti ini harus kita geser ini. Harus kita geser ke belakang dikit lagi, menyamakan dengan nada yang ada di sini. Jadi kita geser, kita kembalikan ini, kita kembalikan posisi audio dengan videonya ini, kita gabungkan kembali dengan cara undo saja. Kemudian kita perkirakan 3 detik ya, saat kita tekan tanda panah kanan yang ada pada keyboard, 1, 2, kira-kira 2 detik lah, kita taruh dulu 2 detik, kita potong, kemudian kita hapus yang di sini. Kita geser lagi ke sebelah kiri, coba kita detek lagi apakah pas atau tidak di bagian audio. Masih kurang ya, berarti kita coba 2 detik lagi ke belakangnya. Kita undo lagi, kita posisikan ini, pastikan di tepi, kita tekan tanda panah ke kanan yang ada pada keyboard, 1, 2, kemudian kita gunting ini, kita hapus ini, kita perkecil untuk melihat di belakangnya. Kita coba review. Berarti ada ketertinggalan suara antara video 1 dengan video 2. Kita coba detect lagi nih.
Kita coba matikan ini, memastikan ya, matikan. Dan kita coba review. Kita coba yang video di atasnya. Kita coba yang di atasnya ini. Kita matikan ini. Jadi memang ini terlalu apa ya, terlalu belakang ya. Kita undo lagi, menggabungkan ini, menggabungkan audio yang di video ini. Kita tambahkan 2 detik lagi ke arah kanannya. 1, 2. Kemudian kita zoom ya, agar mudah kita melihatnya. Dan kita potong di sini, potong. Kemudian hapus yang di awalnya ini. Kemudian kita tarik lagi ke tepi ini agar dia sama ini. Kita tarik lagi tepi. Kita coba detect lagi audionya. Masih jauh ya, masih jauh. Kita coba perkirakan sini. 1, 2, 3. Kira-kira 3 detik lagi akan kita potong nih. Boleh langsung dari sini, namun pastikan tidak ada yang tertinggal antara ini PAP ini dengan audionya ini. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ragu, digabungkan aja dulu, gabungkan. Kemudian potong. 1, 2, 3. Kita potong, kita hapus nih. Kemudian kita geser lagi ke belakang. Kemudian kita detect lagi audionya. Nah, kira-kira udah sama ya, udah sama antara atas dan bawah ini. Bapak Ibu dapat melihat gelombang yang biru ini adalah audionya. Maaf Bapak Ibu, saya ada kendala batuk ini dari tadi malam nih. Ini pastikan gelombang suaranya ini, gelombang suara sama persis dengan suara yang di atas ini. Jika sudah sama, ini dapat kita lihat, saat kita zoom ini memang sama ini urutannya, gelombangnya. Bapak Ibu dapat melihatnya ke samping, ke sebelah kanan. Itu yang biru-birunya ini adalah suaranya. Nah, jika gelombang suaranya sudah pas, maka secara otomatis gambar yang ditampilkan dalam video pun akan pas. Kita gabungkan kembali ini, yang scene satunya ini, scene 4 kamera satunya ini, kita undo lagi ini. Nah, dia sudah tergabung. Sekarang kita pindahkan ini ke bawah, yang videonya ini agar sama-sama manual. Kalau yang berada di sini otomatis kita jadikan sama-sama manual karena kita memasuki perpindahan-perpindahan kamera nantinya. Karena kalau kita ambil yang di atas ini maka dia akan repel edit secara otomatis. Nah, kita jadikan manual agar dia tidak terjadi repel editnya. Kita geser ini ke bawah. Pastikan berada di paling tepi agar sama dengan video yang kedua. Nah, disinilah saat Bapak Ibu memulai kreativitasnya dalam pengeditan. Jadi pastikan dulu antara kamera 1 dengan kamera 2 posisi suaranya benar-benar pas. Ketika Bapak Ibu memotong ini, maka secara otomatis akan mengambil tampilan di kamera 1. Jadi ini yang di bawah adalah kamera 1, yang di atas kamera 2. Saya akan contohkan bagaimana perpindahan-perpindahannya. Nah, disinilah kuncinya perpindahan kamera-kamera itu di bagian pengeditan ini.
kita hanya mengambil satu sumber suaranya aja lagi. Kita mengambil suara yang dari kamera 2-nya nih. Karena di kamera 2 ini suaranya bersih ya di saat pengeditan tadi. Kalau kita lihat di suara di audio kamera satunya kurang bersih. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih suara yang kamera mana nanti diambil sebagai sumber audionya. Karena ini sudah diganti semuanya ini dari awal tadi kita tidak menggunakan sumber suara di kamera, ini sudah diganti dari sumber suara berdasarkan aplikasi tadi. Sekarang kita akan melakukan pengeditannya lagi. Di saat Bapak Ibu mereviewnya, maka suaranya itu dipastikan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang keduluan gitu, tidak ada yang terlambat gitu antara kamera 1 dengan kamera 2-nya. Di saat kita review tidak ada suara yang tertinggal gitu. Nah, kenapa bunyi ada sedikit feedback? Karena masih menggunakan sumber suara ini keduanya masih nyala. Nanti kita ambil salah satunya, maka sumber suaranya itu berdasarkan video yang kita pilih saja gitu. Jadi tidak akan terjadi lagi bunyi suara feedback gitu. Misalnya ini Bapak Ibu untuk tampilan seperti ini, Bapak Ibu mengambilnya dari sorot dari belakang gitu. Nah, pastikan detiknya itu biasanya minimal itu, ini Bapak Ibu dapat melihat detiknya di sini. Detik itu biasanya minimal 3 detik ya, 3 detik dipindahkan lagi kameranya. Atau 5 detik, 10 detik, atau 1 menit. Jarang yang di atas 1 menit orang yang memakai satu kamera tanpa perpindahan gitu. Kalau di bawah 3 detik gimana? Di bawah 3 detik akan terlalu cepat perpindahan kameranya. Tapi kalau 3 detik itu biasa digunakan oleh orang-orang yang mengedit sebuah video. Kita misalnya mengambil di sini untuk kamera 1 atau kamera dari belakang gitu. Kita potong ini, kita potong. Kemudian kita geser ini, kita geser. Ini. Kita geser di sini. Karena gurunya berada di berarti menghadap ke sana. Berarti kita berkreativitas menyorot dari kamera depannya. Jadi kita ambil seperti sini. Misalnya sini. Kita potong. Kemudian kita klik ini. Klik. Tekan delete. Nah, akan terjadi kekosongan di sini. Kalau kita berada di pengeditan otomatis tadi, maka secara otomatis dia akan repel gitu. Dia akan kembali ke awal, menggabungkan. Nah, makanya untuk lebih dari 1 kamera kita menggunakan yang manualnya lagi. Nah, ini saat perpindahannya ini dapat Bapak Ibu lihat. Ini tertimpa ya, tidak tertimpa sepertinya ini. Mestinya dia pindah ini. Kita pastikan terbuka ini semua. Saya coba tarik ke atas nih. Ini kamera yang di depan.
kita pastikan ini di TP dulu nih. Kita akan mengambil tayangan yang berada di depan ini. Kita hapus ini, kita hapus ini. Kita hapus di sini, kita delete ini di awalnya ini. Nah, dia berada di depan nih. Dia berada di depan. Kamera yang dipakai adalah kamera depan. Ini. Nah, di saat perpindahan kamera terjadi, maka tidak akan kelihatan ada potongan yang diambil secara dalam waktu yang berbeda gitu. Nah, disinilah kuncinya Bapak Ibu di saat pengeditan pemindahan kamera itu. Jadi di saat kita review ini kamera 2, ini kamera 1. Nah, di posisi seperti ini, maka Bapak Ibu hanya menghapus yang di PAP2. Ini salah hapus berarti ini ya. Ini tidak dihapus sebenarnya ini. Kita nyalakan ini, kita tarik ini supaya dia tidak terhapus nih. Kecil nih, kita zoom. Ini pastikan ya. Jadi kalau seandainya ada yang salah potong, Bapak Ibu tinggal tarik aja kembali, maka dia video yang kita potong tadi itu akan secara otomatis menyesuaikan kembali gitu. Tarik ini. Maka secara otomatis dia akan mengisi kembali. Nah, yang Bapak Ibu perlu potong itu yang video yang di bawah. Video yang di bawah yang perlu Bapak potong untuk perpindahan kameranya. Kita lihat di sini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memakai kamera yang di depan, maka Bapak Ibu hapus ini. Kita klik yang di bawah ini, kemudian pilih gunting. Kemudian Bapak Ibu perkirakan di video mana lagi yang akan dihapus. Misalnya sampai di sini, kemudian hapus yang di sini, maka akan kelihatan di saat di view itu kameranya sudah berpindah. Seperti itu, kameranya berpindah di kamera berikutnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu lakukan di setiap potongan scene tersebut. Ini misalnya kita ambil di sumber lainnya, di kamera lainnya, tinggal dipotong di sini. Kemudian kita posisikan di mana lagi kita potong. Kita potong. Kemudian kita hapus yang di sini. Maka kameranya pun sudah pindah ke tempat
kamera yang keduanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu kendalikan supaya kameranya itu ngezoom ya, seolah-olah seperti ngezoom. Maka Bapak Ibu ambil di sini, posisikan, misalnya ngezoomnya seperti ini. Berarti dipotong dulu. Kemudian ini dipilih crop ini. Bukan crop ya. Di zoomnya ini. Pilih zoomnya ini. Nah, posisikan untuk zoomnya yang kuningnya ini. Posisikan. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Nanti pengaturannya boleh setelah ini di-OK-kan. Kita coba review. Nah, maka videonya akan ngezoom. Namun ini cepat ya. Jadi pastikan ini supaya ngezoomnya tidak cepat. Jadi ini ditarik nih, ditarik sampai batasnya ini misalnya. Nah, misalnya ini kita pindahkan lagi di kamera yang dekat gurunya itu, di kamera yang kedua. Kita potong ini. Kita coba review, kita pindahkan ini. Ini pastikan sampai ke tepi ya. Begitu juga Bapak Ibu mau mengambil ke dekat muridnya ya, misalnya Bapak Ibu mau nyorot yang siswanya ini ekspresinya gitu, maka Bapak Ibu tinggal crop. Kita coba klik ini, pilih gunting, kemudian Bapak Ibu geser ini. Misalnya Bapak Ibu mau nge-crop siswa yang senyum-senyum di belakang ini misalnya. Kita gunting dulu di sini, gunting. Kemudian kita pilih ini, kita pilih crop-nya ini, di crop. Kemudian Bapak Ibu posisikan di siswa mana yang mau disorot itu, agar video kita itu lebih bervariasi maksudnya ya. Misalnya di sini kita sorot itu, ini kita sorot.
Namun pastikan posisinya tetap 16:9. Kita geser ini seperti ini misalnya, dan kita klik OK. Maka saat di review dia akan nge-zoom video tersebut. Nah, seperti itu. Tapi ini jangan terlalu lama ya, biasanya itu cukup di 3 detik. Ini kalau sebenarnya terlalu lama, ini dipotong, ini dihapus yang sebelahnya, kemudian ini ditarik ke belakang lagi. Maksudnya dinyalakan kembali ya videonya, agar tidak terpotong. Bukan maksud menarik video seluruhnya gitu. Pantau aja ini. Pokoknya pemotong-pemotongan itu jangan terlalu lama Bapak Ibu lakukan. Perpindahan kameranya itu misalnya harus lama di sana, misalnya di tayangan video tentu juga harus lama. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Ini berat ya, karena saya juga ngerekamnya ini. Begitu seterusnya Bapak Ibu lakukan untuk perpindahan kameranya ini. Berarti hal yang Bapak Ibu lakukan adalah memotong di kamera yang pertama. Kalau ini saya letakkan di kamera kedua, ini di atas ini, berarti yang dipotong-potong itu adalah kamera yang pertama. Kalau Bapak Ibu meletakkan di sini kamera yang pertama di PAP yang bagian atas ini, maka yang Bapak Ibu potong-potong adalah di PAP yang di bagian kedua ini atau kamera kedua. Jika seandainya telah Bapak Ibu lakukan pengaturan kameranya ini, maka Bapak Ibu selanjutnya kembali melakukan ekspor video, atau boleh langsung disambungkan di scene berikutnya lagi. Seperti ini. Misalnya ini sudah selesai untuk scene satunya, maka Bapak Ibu lakukan untuk scene 2-nya. Yang penting pergantiannya itu jangan kelihatan kasar gitu. Jadi di saat pergantian ke scene 2, pastikan Bapak Ibu meletakkannya, memposisikannya tidak kelihatan kasar dengan posisi di video sebelumnya. Dan itu bisa diantisipasi ketika Bapak Ibu memberikan transisi videonya. Ini saya contohkan cuma satu, karena dicontohkan sampai selesai maka tentu memakan waktu yang sangat panjang ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mempraktekkannya ini sebenarnya. Jika sudah ini di scene 1 ini, misalnya ini Bapak Ibu lakukan di scene 1, maka di scene 2 Bapak Ibu lakukan juga seperti itu. Pastikan sambungannya pas, sambungan antara videonya itu pas, agar tidak terjadi ada layar itu menghitam di antara video itu karena sambungannya tidak pas. Lakukan seterusnya sampai selesai video pembelajarnya. Jika sudah dilakukan pemotongan-pemotongan seperti ini terhadap kamera yang kedua misalnya, maka Bapak Ibu kembali memasukkan teksnya lagi. Insert lagi teks,
kemudian masukkan lagi audionya, kemudian setelah itu Bapak Ibu lakukan ekspor kembali untuk penyelesaian finalnya. Nah, seperti itulah teknisnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan dua kamera. Jadi suara mana yang dipakai? Suara yang dipakai silakan dipilih di antaranya ini. Kalau ini saya memakainya ini di PAP1 ini ya. Berarti yang untuk video yang di bawahnya ini kita hapus saja suaranya agar tidak terjadi feedback gitu. Kita hapus. Cara menghapusnya gimana? Klik kanan, pilih audio detak ini. Nah, akan terpisah audionya, maka hapus saja. Diklik, kemudian tekan delete. Nah, berarti kita sudah hanya memakai sumber suara satu saja. Begitu seterusnya Bapak Ibu lakukan di saat pemotongan video, memindahkan kamera ke kamera, mau kamera mana yang mau dipakai gitu. Maka di saat pengeditan itulah Bapak Ibu lakukan. Jadi pastikan dulu antara kamera satu dan kamera duanya sama gitu, sama gerakan video dan audionya. Nanti Bapak Ibu tinggal memotong-motong aja lagi di bagian kamera mana yang akan dipakai. Jadi setelah itu Bapak Ibu kembali melakukan pergantian video misalnya dengan masukkan transisi, kemudian teks, kemudian Bapak Ibu kasihkan background audionya, kemudian Bapak Ibu ekspor jika semuanya telah selesai. Jadi jika ada 20 menit, maka Bapak Ibu lakukan ini selama pengeditan. Kalau videonya ada 20 menit, berarti cukup memakan waktu Bapak Ibu melakukan pengeditannya untuk perpindahan-perpindahan kamera ini. Di kamera ini perpindahannya sesuaikan dengan suasana yang ada di dalam video. Tergantung kreativitasnya Bapak Ibu. Saya kira ini untuk dua kameranya sudah cukup ya. Bapak Ibu tinggal untuk mempraktikkannya di saat pengeditan nantinya. Dan ini kita rekam, Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali rekamannya. Dan akan saya edit nanti untuk rekamannya ini karena terlalu panjang ya untuk rekamannya, akan saya persingkat nantinya di saat mau diupload di YouTube nantinya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Ibu Faizah gimana? Selesai sholat Bu?
Bapak Ibrahimnya kira-kira bisa ya? Insya Allah bisa. Nanti saya kirimkan juga rekamannya dan saya edit dulu rekamannya karena ada yang panjang ya di saat mengekspor tadi. Jadi kita singkat nanti di saat pengeditan dia mau diupload di YouTube nantinya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kita dan terakhir kita bertemu kembali di hari Minggu besok untuk memfinalkan dan siap untuk diupload di YouTube. Dan insya Allah sertifikatnya juga menjelang itu sudah bisa diunduh di link yang akan dibagikan nantinya. Dan kita tutup ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya silakan Pak Ibrahim. Rekam layar untuk HP. Rekam layar untuk HP itu kemarin saya gunakan apa ya? Dan ntar saya cek dulu ya. Sebab saya jarang rekam layar di HP ini sebenarnya. Saya cek dulu nih. Kemarin itu saya gunakan bawaan dari HP saja. Ada bawaan dari HP itu untuk rekam layarnya itu. Cuman itu tidak maksimal ya. Kemudian ada lagi untuk rekam layar di HP itu apa namanya kemarin? Sebenarnya banyak itu, cuman ada watermark kalau seandainya salah pilih ya, salah pilih apanya aplikasinya, ada watermarknya. Oke, nanti saya share di grup aja ya. Oke. Baik Bapak, kita tutup ya.